Hal yang ditakutkan dokter kandungan pada ibu hamil. Kalau misalnya dokter itu paling takut sama anemia, terutama dokter kandungan. Ya, Kenapa? ya perlu kan waktu lahiran kan dia keluar darahnya banyak. Satu, dia bayinya sendiri kan makan dari si ibu kan, Iya. memerlukan HB yang banyak untuk ngasih makan si bayi. Mm-mm. Itu satu. Jadi dia kan sirkulasi buat 2 orang. Iya. Jadi dia memerlukan darah lebih banyak, itu satu. Yang kedua, kalau dia melahirkan, begitu anak keluar, resiko terbesar kematian ibu waktu melahirkan itu ada 3, Frankie. Infeksi, perdarahan, dan aborsi. Itu yang bikin perempuan meninggal. Dan di Indonesia angka kematian ibu yang melahirkan termasuk tinggi. Masih tinggi dok ya? Nah, salah satunya itu adalah perdarahan. Nah, perdarahan dari mana? Kalau orangnya anemia pada waktu dia melahirkan, setelah lahiran perdarahan, Nggak berhenti. perdarahan nggak berhenti. Itu yang membuat bisa bikin perempuan jadi meninggal. Bukan kenapa? Karena setelah ini rahim kan keisi bayi. Iya. Setelah lahiran kan ada yang copot tuh, ari-ari yang nempel di dinding itu. Iya. Copotnya berarti pembuluh darah terbuka kan. Betul. Nah, dia nggak bisa nutup pembuluh darahnya. Dan nggak ketahuan lagi dok karena Iya. di dalam ya dok ya? Dan tahu nggak gejalanya gimana? Gimana? Pernah nemeni istri melahirkan nggak? Apa yang selalu ditanya sama suster? Jagain ibunya ya, jangan sampai tidur. Kalau ngantuk kasih tahu. Ya saya kualat ya dok. Nggak pernah nemenin dok. Karena saya takut darah. Karena gini, gejala perdarahan setelah itu. Jadi ibu yang habis melahirkan kan nggak boleh pulang kan di dalam. Susternya nanya, Bu, jangan tidur bu. Kalau dia udah mulai ngantuk, hati-hati. Ngantuk itu tanda ada perdarahan di dalam. Nggak kelihatan apa-apa. Kalau dia mulai tanda ngantuk, ada perdarahan di dalam, nggak ketahuan. Nanti begitu darahnya udah terlalu banyak yang keluar, langsung keluar bekuan darah. Ibunya bisa kolaps, meninggal. Jadi tanda-tandanya ngejaga si ibu supaya jangan sampai Tidur. ketiduran. Kalau dia mulai ngantuk, itu tanda ada perdarahan. Berarti harus dicek HB-nya. Oh, HB-nya rendah, langsung transfusi. Nggak jadi meninggal. Nah, itu sebabnya dokter kandungan pada waktu periksa hamil, sebelum lahiran, selalu ngecek HB. HB-nya kalau rendah atau nggak rendah, dia kasih suplementasi besi. Supaya HB-nya tinggi pada waktu dia melahirkan. Supaya tidak terjadi perdarahan setelah Ini melahirkan. penting banget nih buat orang yang lagi hamil ya dok ya. Iya. Pengetahuan ini ya. Iya. Kalau dia nggak periksa-periksa kan, sorry ya dok ya, kan nggak semua orang tuh rajin kontrol dok ya. Iya. Kalau kita yang di kota-kota besar itu kontrol sering, tapi kadang-kadang di daerah-daerah ataupun yang mungkin mohon maaf yang nggak sadar ya. Ya Itu- walaupun misalnya kadang-kadang juga mereka bisa periksa hamilnya ke perawat, ke bidan di daerah. Mungkin bahkan kalau yang nggak ada bidan dan perawat nih ke dukun paraji. Ngomong-ngomong, kontrol kehamilan ditanggung BPJS nggak dok ya? Ditanggung dong, Tanggung ya? tanggung. Oke. Nah syukur jadi deh. kalau orang yang seperti itu ya otomatis harus diperiksa HB. Sampai puskesmas terpencil pun mereka bisa periksa HB. Jadi kalau dia HB sekian, dan kadang-kadang kalau nggak ada pemeriksaan gitu ya tetap dikasih suplemen. Selama 9 bulan itu dikasih zat besi supaya lahirannya nanti lancar, nggak perdarahan gitu loh.